bertemu dengan Miss Velia di channel Breakthrough Kids. Senang sekali rasanya Miss Velia bisa kembali melayani kalian meskipun melayaninya masih secara online. Tapi nggak apa-apa, yang penting hari ini kita sama-sama belajar firman ya. Nah, sekarang Miss Velia mau tanya nih, siapa di sini yang udah belajar berhari-hari buat ulangan, tapi pas hari H ulangannya nggak bisa ngerjain? Wah, ada 5.000 orang yang angkat tangan. Pertanyaannya, apa yang kalian lakukan saat itu? Mencontek Miss. Nah, siapa di sini yang melakukan itu? Miss Velia percaya kalian tidak akan pernah melakukan itu. Tapi teman-teman, itu yang dilakukan oleh teman-teman Miss Velia waktu itu. Ketika mereka nggak bisa, yang mereka lakukan adalah mereka mencontek. Mereka tanya teman, mereka lihat buku mereka. Mereka lakukan berbagai cara untuk mereka bisa menyelesaikan ulangan itu. Tapi apa yang Miss Velia lakukan? Apakah Miss Velia ikutan mencontek? Iya, jawabannya adalah enggak. Miss Velia nggak ikutan mencontek. Kira-kira kenapa ya Miss Velia nggak ikut mencontek? Itu bukan hal yang benar, Miss. Oke, terus apa lagi? Dosa, Miss. Iya. Apa lagi? Itu bukan tindakan yang jujur, Miss. Iya. Jadi ada berbagai hal yang membuat Miss Velia nggak mencontek. Tapi waktu itu yang membuat Miss Velia tidak mencontek, tidak mau ikut mencontek adalah karena Miss Velia ingat banget perkataan dari orang tua Miss Velia. Mereka pernah bilang, lebih baik Miss Velia dapat nilai yang jelek, tapi itu adalah hasil yang jujur. Hasil dari Miss Velia kerjain sendiri tanpa mencontek, tanpa berusaha untuk berbohong. Karena ketika Miss Velia mengerjakan itu secara jujur, maka nilai yang didapatkan akan jauh lebih berharga dibandingkan nilai yang Miss Velia dapatkan dengan mencontek. Dan rasanya Miss Velia akan jauh lebih tenang. Karena Miss Velia ingat banget sama perkataan orang tua Miss Velia waktu itu, akhirnya Miss Velia memilih untuk tidak mencontek. Meskipun gak bisa untuk ngerjain, padahal udah belajar berhari-hari tapi tetap aja gak bisa. Terus tiba-tiba nih teman-teman, tahu gak apa yang terjadi? Ketika Miss Velia melihat teman Miss Velia mencontek dan Miss Velia memilih untuk tidak mencontek, tiba-tiba ada suara entah dari mana datangnya, tiba-tiba mengingatkan kembali, ngasih tahu jawaban dari soal itu. Padahal itu soal udah bikin pusing banget, gak bisa, dan udah hampir waktunya udah hampir habis, tapi Miss Velia gak bisa kerjain. Ada suara yang ngasih tahu. Dan akhirnya Miss Velia tulis aja jawaban sesuai dengan suara itu. Nah, kira-kira itu suara siapa? Ya, itu adalah suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus yang menolong Miss Velia untuk mengerjakan soal yang sulit banget itu. Tinggal satu soal itu sulit banget dan Roh Kudus yang mengingatkan Miss Velia dan mengasih tahu jawabannya. Kemudian setelah selesai, Miss Velia kumpulkan dan ternyata nilai Miss Velia tidak lebih baik dari mereka yang mencontek. Tapi apakah Miss Velia merasa menyesal akan hal itu? Tentu saja tidak. Karena benar-benar Miss Velia ngerasa tenang karena yang Miss Velia dapatkan itu adalah hasil dari kejujuran Miss Velia, usaha Miss Velia secara maksimal. Jadi itu membuat Miss Velia merasa tenang. Ketika Miss Velia ngasih itu ke orang tua Miss Velia, apakah dimarahin? Enggak, karena mereka merasa lebih puas ketika Miss Velia menjawabnya dengan jujur. Nah, tahu apa yang terjadi berikutnya? Ternyata di antara satu kelas, cuman Miss Velia yang bisa menjawab dengan benar soal terakhir yang susah itu. Dan guru Miss Velia meminta untuk semua orang mengerjakan soal itu sebagai tugas di kelas. Karena semua orang jawabnya salah kecuali Miss Velia. Nah, karena mereka tidak tahu bagaimana caranya, akhirnya mereka datang dan bertanya kepada Miss Velia. Dan Miss Velia menjelaskan kepada mereka, mengajarkan ke mereka seperti bagaimana Roh Kudus menjelaskan waktu Miss Velia mengerjakan soal itu ketika ulangan. Wah, saat itu Miss Velia bisa menolong teman-teman Miss Velia yang lain untuk mengerjakan soal itu hanya ketika Miss Velia melakukan kebenaran. Nah, anak-anak, kenapa ya Miss Velia bisa menikmati itu semua? Dari tidak dimarahi orang tua, bisa merasa puas dengan nilai yang didapatkan, bahkan tidak merasa bersalah. Dan yang terakhir masih bisa menolong teman-teman sekelas Miss Velia untuk mengerjakan soal yang susah itu. Kenapa Miss Velia bisa menikmati itu semua? Karena Miss Velia memiliki yang namanya hikmat. Hikmat itu apa, Miss? Hikmat itu membantu kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
sehingga kita bisa melakukan kebenaran. Apa yang Miss Velia lakukan itu karena Miss Velia memiliki hikmat yang datangnya dari nasihat orang tua Miss Velia, bahwa ketika Miss Velia melakukan kejujuran itu akan jauh lebih memuaskan dibandingkan Miss mendapatkan nilai tapi dari hasil kebohongan. Karena Miss Velia menyimpan perkataan itu dan itu adalah hal yang benar, dan Miss Velia melakukan hal yang benar, maka Miss Velia bisa menikmati bagaimana ada pertolongan Tuhan ketika Miss Velia benar-benar tidak bisa mengerjakan soal itu. Dan yang terakhir, Miss Velia bisa menjadi seperti seorang superhero, menjadi penolong bagi teman-teman Miss Velia. Wah, hebat kan? Tuhan itu tidak pernah tertidur, teman-teman. Jadi, apapun yang kita lakukan, selama kita memiliki hikmat dan kita melakukan kebenaran, kita menyimpan perkataan orang tua kita, pemimpin kita, guru sekolah minggu kita di dalam hati kita, dan kita melakukannya, maka kita akan menikmati pertolongan Tuhan itu nyata atas kita. Amsal 2 ayat 7 berkata seperti ini, teman-teman. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dari Amsal ini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Selama yang kita lakukan adalah kebenaran, yang kita lakukan adalah hal yang jujur, maka Tuhan akan menyediakan pertolongannya. Seperti tadi Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya untuk memberitahu jawaban kepada Miss Velia. Bahkan Tuhan akan menjadi perisai bagi kehidupan kita. Tuhan yang akan melindungi kita ketika kita melakukan kebenaran. Jadi apapun tantangan, apapun rintangan yang kita hadapi, itu tidak akan membuat kita berhenti melakukan kebenaran. Selama kita terus melakukan kebenaran, selama kita memiliki hikmat, maka kita akan menikmati. Tuhan akan selalu menjadi penolong, dan Tuhan akan selalu menjadi perisai bagi kehidupan kita. Dan kita akan lahir, kita akan muncul sebagai seorang superhero. Kita akan lahir dan kita akan muncul sebagai seorang pahlawan yang akan menolong orang lain, yang menjadi teladan bagi orang lain, yang berdiri di atas kebenaran dan berdiri di atas keadilan. Itulah kehidupan kita, teman-teman. Ketika kita memiliki hikmat, itu akan membuat kita menjadi seorang pahlawan. Katakan sama-sama, ketika aku memiliki hikmat, itu akan membuat aku menjadi seorang pahlawan. Katakan sekali lagi, ketika aku memegang kebenaran, melakukan kebenaran, memiliki hikmat di dalam hatiku, aku menyimpan nasihat-nasihat dari guruku, dari orang tuaku, dari pemimpinku, maka aku akan menikmati pertolongan Tuhan nyata atasku. Tuhan akan menjadi perisaiku, dan aku akan menjadi seorang superhero. Saat ini aku berdoa atas engkau di dalam nama Yesus. Biarlah selalu ada hati yang mencintai kebenaran, ada hati yang mau mendengarkan, selalu ada hati yang menyimpan perkataan-perkataan dari pemimpin, dari orang tua, bahkan perkataan firman-Mu Tuhan. Kami mau pastikan kami simpan perkataan itu baik-baik, Tuhan. Beri kami roh hikmat-Mu Tuhan, beri kami roh hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, Tuhan, mana yang benar dan mana yang salah, Tuhan, sehingga kami selalu melakukan kebenaran, Tuhan. Kami selalu muncul berdiri di atas kebenaran, Tuhan. Kami selalu membawa kebenaran dalam kehidupan kami, dalam tindakan kami, dalam perkataan kami, Tuhan, dan kami akan menikmati, Tuhan, ketika kami melakukan kebenaran, Tuhan. Pertolongan-Mu selalu nyata atas kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami, Tuhan. Engkau selalu menolong kami, dan Engkau menjadi perisai bagi kami, Tuhan. Dan ini waktunya, Tuhan, ketika kami terus berjalan di dalam hikmat-Mu, Tuhan, kami berjalan di dalam kebenaran, Tuhan, maka kami akan muncul sebagai seorang pahlawan. Kami akan muncul sebagai seorang superhero. Kami akan berdiri di atas kebenaran. Kami akan berdiri di atas keadilan. Kami akan menjadi orang-orang pembela kebenaran dan pembela keadilan. Kami akan selalu menyuarakan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, Tuhan, bagi orang lain. Kami akan menjadi tanda dan alamat. Apapun yang kami lakukan, kami akan membuat orang lain terinspirasi, dan kami menjadi teladan bagi mereka. Itulah hidup-Mu di dalam nama Yesus. Aku materaikan setiap doa dan perkataan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, atas anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.
Amin anak-anak. Jadinya apapun yang kita lakukan, selama yang kita lakukan adalah kebenaran dan kita memiliki hikmat, maka kita akan menjadi superhero. Tapi Miss, gimana sih caranya mendapatkan hikmat? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa minggu depan. Debbie, copy. Just once, please. Debbie, let me copy, please. Hey. Morning stretching, and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8.